Oke, selamat pagi. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, dapatnya saya melakukan absensi dulu ya. Berapa? Oke, satu persatu menurut absen. Erma, Hadir Pak. kemudian Komang Putra Arjana, Hadir Pak. Ayu Berliana, Hadir Pak. kemudian Komang Ayu Triyandewi, Hadir Pak. Bintang, Hadir Pak. Pipit, Hadir Pak. kemudian pada ini, kemudian Komang Krisna Dewi, Hadir. kemudian Ibu Tura Dasa Fitri, Hadir Pak. kemudian Pipin, Hadir Pak. kemudian Manik Kristia Dewi, Novia, Nyoman Mutiara Krisna, kemudian Sudiasti, Hadir Pak. Komang Rosita, Hadir Pak. Putu Gita Sari Pratiwi, Hadir Pak. Bagus Ananda, Hadir Pak. Putu Yoni Aryani, Hadir Pak. Ana Agung Rada Regita, Hadir Pak. Mario, Hadir Pak. kemudian Dino Arianto, Hadir Pak. Wayan Fitri, Hadir Pak. Maharani, Sriwardani, Hadir Pak. kemudian Jordan, Hadir Pak. Ayu Jani, Hadir Pak. kemudian Komang Krista Dewi. Hadir Pak. Oke, sudah semua ya, semua hadir ya. Hadir Hadir Pak. Pak. Oke. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih. Masih. Apa saja? Tipografi. Coba angkat tangannya. Ya. Satu-satu ya. Hadir Pak. Oke. Siapa? Saya Mario. Mario. Oke, Mario. Kata letak Pak atau layout. Kata-kata layout. Kemudian Gradasi. gradasi. Kemudian apa lagi? Shape atau bentuk. Shape. Bentuk. Oke. Kemudian Tipografi. tipografi. Oke. Ada lagi? Ya, Afia. Warna. Warna. Oke. Ada lagi? Oke. Habis ya? Itu materi-materi dasar yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menginjak dalam pembuatan desain visualisasi nantinya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah teknik dan macam angle atau pengambilan gambar. Nah, di mana materi ini adalah dasar ketika kalian membuat sebuah iklan, nantinya memerlukan teknik-teknik pengambilan gambar, baik itu dalam bentuk produk ataupun jasa. Nah, setiap gambar itu nantinya akan memiliki kesan-kesan tersendiri dari teknik-teknik pengambilan gambar tersebut. Nah, kemudian materi ini bertujuan untuk mengembangkan teknik dan mengimplementasikan macam angle dan pengambilan gambar. Kemudian tujuan khususnya teknik pengambilan gambar atau angle itu ada dua, yaitu dari sudut pengambilan, kemudian ada juga dari sudut ukuran, dari ukuran gambar. Oke. Yang pertama, menurut kalian apa itu angle menurut kalian?
Oke, silakan. Menurut saya angel itu sudut pandang. Sudut pandang, sudut pandang. Oke, ada lagi pendapat lain? Posisi pengaruh Pak. Hah? Posisi pengaruh Pak. Oke, posisi pengambilan benar banget itu semua penjelasannya. Di mana sudut teknik pengambilan gambar atau angle gambar itu adalah sebuah posisi sudut perspektif kamera, di mana kalian menempatkan kamera ketika melakukan pengambilan gambar atau objeknya. Nah, nantinya dengan teknik-teknik tersebut nantinya kalian akan menciptakan kesan tersendiri terhadap gambar yang kalian ambil. Oke, bisa dipahami? Sudah. Nah, selanjutnya setelah itu kita pelajari teknik yang pertama dari sudut pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar dengan view atau level. Level. Nah, kesan apa yang akan ditampilkan ketika kalian melakukan pengambilan gambar seperti ini? Oke, coba bisa disimulasikan, coba Mario mungkin sama Novia mungkin. Mario jadi fotografernya, Novianya jadi modelnya. Oke, silakan. Ayo kita di sini. Ambil. Nah, dia berdiri. Ya. Kemudian ada yang berada dengan posisi kamera seperti di atas. Nah, kesan apa yang ditampilkan? Oke, dengan melihat ini kan ke temannya ya. Kesan apa yang ditampilkan? Oke, sejajar, tapi kesannya biasa-biasa aja ya. Kalian ketika ambil foto kan biasa aja kesannya. Kalau seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bisa duduk, nanti giliran duduk simulasi. Selanjutnya, nah ini ya, level kesannya netral apa adanya. Biasanya digunakan untuk foto produk, ya, produk dasar ini. Sudut pengambilan posisi kamera sejajar dengan objek, seperti yang diperlihatkan oleh Mario dan Novia. Nah, kemudian low angle. Ayo, siapa yang mau memperagakan? Simulasikan. Nanda, mungkin sama saya ambil Pipin ya? Mana Pipin? Ayo Pipin. Dari bawah. Anda ke bawah. Bawah. Pengambilannya kayak begini ya. Ya, seperti banget. Ya. Oke, ya. Jadi tinggi kan? Tinggi, berwibawa, seperti itu ya. Nah, biasanya pengambilan seperti ini dilakukan jadinya pengambilan teknik film pahlawan seperti itu, superhero ya. Kesannya itu hebat. Nah, hebat. Saya hebat. Nah, seperti ini, seperti tadi kan ini kelihatannya tinggi jadinya. Apalagi pengambilannya model ke bawah lagi. Oke, posisi kamera miring ke atas, ke atas ya. Itu yang dinamakan low angle. Oke, selanjutnya 4A.
Nah, pernah lihat pengambilan ini seperti ini? Biasanya seperti itu. Video. Pasti kelihatan antara di dataran sama kakinya. Kesan apa yang dimunculkan? Kesannya rendah ya, rendah. Di apa namanya? Yang diambil itu kaki dan sudut objek bawahnya. Kemudian sudut ambilnya posisi kamera sejajar dengan objek, berada pada sudut paling bawah bahkan sampai menyentuh dasar. Biasanya pengambilan video ketika jalan seperti itu. Pengambilannya dari bawah. Nah, kemudian itu grup A. Head angle di atas. Kesan yang ditampilkan gimana? Kesan objeknya kecil atau lemah ya, lemah. Nah, ini ya head angle itu kurang berdaya, penonton akan lebih merasa terkuasa. Dengan kita melihat itu, kita ada di atasnya. Itu ya. Posisi kamera miring atau menunduk ke arah bawah, berada di atas objek. Biasanya kalau pengambilan video mobil jalan seperti itu. Mobil jalan tapi masih di atasnya. Kalau ada lagi istilahnya bird eye. Setelah ini ya. Kalau bird eye jauh dia, tidak terfokus sama objek. Masih ada ruang di sebelahnya, samping-sampingnya. Oke. Kemudian ini contohnya. Ini contohnya, objeknya nggak fokus sama objek satu aja, objeknya ada yang lainnya juga. Seperti itu. Ya, kesannya lemah dan berdaya, masih juga kesannya penonton akan merasa berkuasa. Nah, kemudian sudut ambil. Posisi kamera jauh di atas ketinggian. Nah, contoh lainnya apa ini? Selain kita mengambil foto dengan ini, sehari-harinya apa? Drone, ya. Kemudian apa lagi? CCTV. Contoh sederhananya CCTV. Oke. Posisi kamera jauh dari atas, ketinggian, tidak fokus pada suatu objek sehingga pemandangan akan lebih luas. Dengan adanya kamera ini kalian semua kelihatan di sini. Seperti itu. Ya, termasuk objek-objek kecil, mouse dan perintilan yang lainnya itu kelihatan. Nah, selanjutnya slanted. Nah, mungkin ini bisa disimulasikan ya. Ayo. Nah, saya yang fotografernya. Siapa mau jadi model? Bintang. Ini bintang. Kamu di mana? Kameranya seperti ini. Oh, kameranya. Kameranya yang diputar ya. Enggak, kamu enggak bisa seperti itu ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau kayak gini, kesannya seperti apa? Aneh ya? Aneh. Nah, ini ya. Berat sebelah, tidak seimbang. Oke. Aneh, seakan gravitasi bumi pun tidak berlaku. Nah, selanjutnya, posisi kamera miring secara horizontal sehingga objek pun akan miring 45 derajat. Oke. Kemudian, nah ini kayaknya yang terakhir. Ada apakah ada lagi? Oke. Ada lagi over shoulder. Pengambilan dari bahu
Beratas, cuman ada objek dari belakang pengambilannya. Biasanya kesannya seperti apa jadinya? Ayo. Kesannya ngobrol dengan berbicara dengan objek, atau bisa juga berbicara dengan lawan bicara. Nah, contohnya seperti ini. Kalau objeknya itu manusia, kan pasti pada saat ngomong, pengambilannya pada saat ngomong itu ada dua. Kesan yang ditampilkan adalah sedang melihat sesuatu atau sedang berbincang-bincang. Kemudian sudut ambil, posisi kamera berada di belakang objek, sehingga di sini ya, di sini dia, di belakang objek, dan pengambilan gambar dari belakang bahu. Biasanya kalau nggak dari belakang, dari samping biasanya pengambilannya. Kalau kemudian, nah itu tadi yang berdasarkan sudut pengambilan. Berdasarkan sudut pengambilan, kemudian ada lagi berdasarkan ukuran foto. Nah, ini yang pertama itu extreme close up. Close up itu sampai kulit pun kelihatan. Itu yang dinamakan dengan close up, extreme close up. Kemudian big close up itu pengambilan dari atas kepala hingga dagu ya, sini sampai dagu. Itu menunjukkan ekspresi wajah biasanya. Nah, kemudian close up. Ini close up. Close up, kemudian itu medium close up. Nah, di medium close up itu pengambilan dengan menyorot dari kepala hingga dada. Kepala hingga dada. Kemudian medium shoot. Medium shoot kepala hingga pinggang. Kemudian teknik pengambilan gambar dengan full shoot. Full shoot itu semua kelihatan. Semua kelihatan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian long shoot. Long shoot itu masih ada latar belakangnya. Kalau long shoot dari bawah. Biasanya kalau kalian pakai kamera biasa itu pakai kamera HP ya, menggunakan 0,5. 0,5. Di iPhone pun bisa ada ya. Ya, iPhone atau Android itu ada 0,5. Ya. Kalau teknik long shoot adalah teknik shooting untuk menampilkan satu objek saja. Kalau shoot itu dua objek, kemudian group shoot itu ada 4 objek. Nah, habis ya. Ada pertanyaan dulu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya aja. Oke. Kalau pengambilan dari sini sampai atas kepala apa namanya? Sebentar, saya tanya satu persatu. Pipit dah? Mana pipit? Medium shoot. Benar, yang lainnya di mana? Dari sini ke atas. Over shoulder. Hah? Over shoulder. Over shoulder kan gini, apa namanya, berdua ya, pengambilannya. Saya buka ya. Sini, atas. Yang mana? Oke, siap ya. Nah, selanjutnya ya, kita simpulkan dulu materi hari ini.
Dengan pelajari sudut pengambilan gambar, kita dapat mengetahui berbagai macam teknik dan cara pengambilan gambar yang baik dan benar. Kemudian teknik sudut pengambilan gambar membantu kita dalam mengimplementasikan membuat sebuah konsep pesan terhadap konten yang nantinya kita pelajari, yaitu iklan atau advertising ya. Yang akan kita buat dalam bentuk video ataupun foto yang dikombinasikan dengan materi-materi sebelumnya, baik itu warna, kemudian ada layout, kemudian tipografi, nanti semua kalian masukkan. Yang satu lagi ada menampilkan logo kan sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya tugas buat kalian, cari dan buatlah gambar produk dengan mengimplementasikan berbagai sudut pengambilan gambar dari materi yang sudah saya jelaskan. Baik itu yang saya maksud di sini adalah produk UMKM, ya, UMKM di mana kalian kalau bisa produk yang ada di sekitar kalian, oke, yang berbau UMKM. Ada pertanyaan mengenai tugas? Oke, untuk materi kali ini sudah. Mungkin untuk akhir pertemuan kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.